Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa atas kasih setiamu bagi kehidupan kami sampai detik ini. Bapa, kami berterima kasih Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam hari kemarin, dan Engkau mengizinkan kami lagi untuk bangun pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu ya Allah Bapa. Bapa, sebentar kami ingin membaca kebenaran firman-Mu ya Allah Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya lah Bapa. Biarlah firman-Mu ini Bapa dapat memberkati hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya lah Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan Jangan Khawatir, Tuhan Memelihara Kita, yang terambil di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Bapak Ibu yang terkasih, siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, di desa, di lereng gunung, atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, "Seumur hidup aku tidak pernah khawatir." Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tetapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Lalu, bagaimana caranya untuk tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya ialah membangun kekariban dengan Tuhan setiap hari. Karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Maka dari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju, bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur, yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kekhawatiran itu lenyap, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku yang meski secara kasat mata diperhadapkan pada ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya. Tidak larut dalam kekhawatiran. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meski harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus, Tuhan menyediakan air. Ketika lapar, Dia mengirimkan mana atau roti sorga, dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir. Yang terpenting ialah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6
ayatnya yang ke-33. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, ketika mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau yang sungguh luar biasa yang telah menyertai kami dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk tidak khawatir akan masa depan kami, tidak khawatir akan apa yang akan terjadi di depan kami ya Bapa. Karena kami punya Engkau yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami tetap teguh di dalam iman kami dan tidak khawatir akan hari esok ya Bapa. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang selalu menyertai kami dalam kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini dan sampai malam hari nanti ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.